Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Ramadhani Nur Fauzi dengan NIM 64232366 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan perumusan strategi manajemen strategik dengan studi kasus PT Rasa Nusantara, sebuah perusahaan di bidang food and beverage yang saat ini menghadapi tantangan penurunan kinerja operasional dan finansial. Industri food and beverage di Indonesia berkembang sangat dinamis dan kompetitif. PT Rasa Nusantara sebagai salah satu pelaku di industri ini mengalami tekanan yang cukup berat. 3 faktor utama menjadi penyebabnya, yaitu tingginya tingkat persaingan usaha, pergeseran perilaku, dan preferensi konsumen, serta lonjakan harga bahan baku yang menggerus margin keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen strategik untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dan merumuskan langkah strategis yang tepat. Pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah faktor eksternal dan internal apa yang paling menentukan kondisi PT Rasa Nusantara saat ini. Nah, dari sisi eksternal ada 2 sisi yang saling berlawanan. Di satu sisi terdapat peluang besar, yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tren makanan sehat berbasis bahan lokal, pertumbuhan ekosistem pesan antar digital, dan tingginya permintaan produk kuliner yang praktis. Namun di sisi lain, peluang tersebut dibayangi oleh ancaman nyata, seperti maraknya pendatang baru dengan modal besar, lonjakan harga bahan baku pangan, serta karakteristik konsumen yang loyalitas mereknya cenderung rendah. Nah, dari sisi internalnya, PT Rasa Nusantara memiliki kekuatan utama berupa kepemilikan resep otentik dengan cita rasa khas yang sudah dimiliki basis pelanggan setia, ditambah pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik pasar lokal. Akan tetapi, perusahaan juga memiliki kelemahan, yaitu efisiensi operasional yang masih rendah dalam merespon kenaikan biaya produksi, keterlambatan dalam berinovasi menu baru, serta pemanfaatan saluran pemasaran digital yang belum optimal. Jadi kombinasi antara peluang pasar sehat dan digital di satu sisi dengan ancaman persaingan dan kelemahan efisiensi internal di sisi lain, inilah yang membentuk kondisi PT Rasa Nusantara saat ini. Pertanyaan kedua, strategi bisnis apa yang paling tepat diterapkan oleh PT Rasa Nusantara? Strategi yang saya rekomendasikan adalah strategi fokus diferensiasi atau fokus differentiation strategi dengan mengusup konsep inovasi nilai. Melalui strategi ini, perusahaan berfokus menyajikan menu kuliner lokal otentik yang disesuaikan dengan tren modern. Misalnya menghadirkan opsi makanan yang lebih sehat dan kemasan yang lebih praktis. Alasan pemilihan strategi ini adalah untuk menghindari perang harga murah atau strategi cost leadership yang sangat berisiko di tengah kondisi harga bahan baku yang terus melonjak. Dengan menonjolkan keunikan produk dan nilai tambah yang jelas, PT Rasa Nusantara dapat mempertahankan margin keuntungan yang sehat, sekaligus menjawab kebutuhan segmen konsumen yang memprioritaskan kualitas rasa dan kesehatan. Pertanyaan ketiga, apa 2 langkah strategis utama agar strategi ini dapat berjalan efektif? Langkah pertama, optimalisasi rantai pasok dan efisiensi bahan baku atau supply chain optimization. Nah, perusahaan perlu membangun kerjasama langsung dengan kelompok tani atau pemasok lokal untuk mengamankan kepastian harga pasokan. Selain itu, perusahaan juga perlu menerapkan rekayasa porsi menu atau menu engineering guna menekan pemborosan bahan baku tanpa mengurangi kualitas rasa. Langkah kedua, transformasi pemasaran digital dan diversifikasi kanal penjualan atau digital and channel expansion. Perusahaan perlu memperluas kemitraan dengan platform pesan antar online, mengintegrasikan program loyalitas pelanggan berbasis aplikasi, serta mengembangkan lini produk siap saji atau ready to eat.
sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus menambah beban biaya sewa gerai fisik. Sebagai kesimpulan, penurunan kinerja PT Rasa Nusantara disebabkan oleh tekanan persaingan eksternal dan kenaikan biaya bahan baku yang belum diimbangi dengan efisiensi internal yang memadai. Melalui penerapan strategi fokus diferensiasi, PT Rasa Nusantara dapat mengubah kekuatan resep otentiknya menjadi nilai unggul yang baru. Dengan didukung efisiensi rantai pasok dan memanfaatkan pemasaran digital secara agresif, perusahaan diproyeksikan mampu memulihkan kinerjanya dan bersaing secara berkelanjutan di industri food and beverage. Demikian presentasi analisis dan perumusan strategi PT Rasa Nusantara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.